Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat beduk. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dengan keadaan sehat walafiat di hari-hari bulan Ramadan ini. Pada kesempatan kali ini akan kami sampaikan share bersama ya. Temanya tentang ibadah puasa itu adalah ibadah privasi. Ya, ada beberapa pandangan ulama mengenai ibadah puasa, disebut juga dengan ibadah yang bersifat rahasia, sir atau privasi. Coba kita telusuri bersama. Dari beberapa rukun Islam ada syahadat, kemudian diakhiri dengan haji itu. Dari beberapa rukun Islam itu ternyata mulai dari syahadat, kemudian sholat, zakat, kemudian haji, empat-empatnya bisa dijadikan unsur riya atau bisa diperlihatkan, dipamerkan oleh orang lain. Mulai dari syahadat misalkan bisa dipublish, orang syahadat baiat di hadapan kiai itu bisa disorot medsos dan sebagainya. Tapi kalau ibadah puasa ini bagaimana kita pamerkan? Apakah kita pura-pura kemudian ekor lapar terus dengan mulut yang kering dan sebagainya kita selfie, hai aku sedang puasa? Ini tidak bisa. Ini tidak bisa karena ini memang sifatnya sangat intim dan kerahasiaan ini bisa dilihat hanya 3 variabel antara orang yang puasa, Tuhan itu sendiri, dan kemudian malaikat. Ini yang bisa jadi komitmen kerahasiaan tentang amalan puasa itu sendiri. Nah, yang lebih menarik lagi, ketika memang ibadah puasa menjadi ibadah yang rahasia, di dalam sabda Nabi Muhammad SAW disebutkan amalan-amalan selain puasa itu ketika memang kita mengamalkan satu, itu pahalanya 10 kali lipat, bisa lebih dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Tapi kalau puasa, coba ketika panjenengan semua biasa mendengar di dalam musola-musola itu kan ada yang tasaharu, disebutkan di situ ada fa inna shaum li, ya, fa inna shaum li wa ana ajibi. Sungguhnya puasa itu yang membalas pahalanya ya saya sendiri. Saya sendiri adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis qudsi. Jadi urusan pahala di dalam puasa itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala dan tidak diketahui. Misteri pahalanya seberapa tidak ada, belum jelas. Maka ini yang disebut kemudian para ulama kemudian menafsirkan ini memang sifatnya adalah kerahasiaan. Nah, sebetulnya apa hikmah dari kerahasiaan puasa itu sendiri? Nah, hikmahnya adalah kita di dalam bulan puasa Ramadan itu kan bulan tarbiyah, bulan pendidikan, penggemblengan. Bagaimana umat Islam kemudian dilatih, dipaksa untuk puasa di bulan Ramadan supaya nanti puasa ini sebagai sumber inspirasi, sumber manifestasi ketika orang puasa itu adalah ikhlas lillahi ta'ala. Jadi ketika selesai dari puasa nanti diharapkan juga pendidikan yang terinternalisasi, penanaman yang ada di dalam karakter puasa itu kemudian bisa dibawa setelah puasa kita tetap beramal sebagaimana beramalnya orang puasa, yaitu ikhlas. Ikhlas antara kita dengan Tuhan dan malaikat itu yang tahu, dan yang lain ya tidak tahu karena tidak bisa dipamerkan tadi. Saya kemudian tidak menyudutkan orang-orang yang misalkan haji, di dalam haji kemudian selfie dan sebagainya, tidak. Namun kemudian ini yang menarik adalah puasa itu. Coba kita refleksi, kenapa kok kemudian puasa ini pahalanya tidak ditransparansi atau tidak dibuka secara umum pahalanya sekian dan sebagainya, tidak. Tapi ini memang pribadi, misteri, sir, rahasia, dan balasannya memang dari Allah Subhanahu wa taala yang belum pernah kita tahu. Oke, lanjut pembahasan tentang ibadah puasa adalah ibadah privasi. Itu saya akan mengajak coba untuk merefleksikan diri. Kenapa kemudian Allah itu mengapresiasi bahwa urusan pahala tentang puasa itu adalah sifatnya adalah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Itu karena Allah begitu sangat menghargai manusia, umat Islam terutama, yang kemudian mau untuk melakukan puasa, yaitu terutama puasa Ramadan. Itu coba kita bayangkan,
kita yang melakukan puasa diniati dari sahur kemudian sampai maghrib, itu rumah kita itu ada beberapa makanan, ada gedang goreng, ada semangka, ada hidangan-hidangan yang lezat. Tapi kenapa makanan kita sendiri kita kok tidak berani untuk memakan? Nah, ini yang kemudian diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, yang hal saja loh kamu nggak berani makan karena kamu taat sama Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang kemudian barang yang tidak halal atau haram, pasti kamu akan takut. Lah, ini merupakan sebuah sir yang dihidden, ya, disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita filosofi puasa itu dapat gitu. Nah, filosofi puasa ingin kemudian diantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kalian itu la'allakum tattaqun, mendapatkan predikat takwa tadi, yaitu melaksanakan perintah Allah dan kemudian bisa menjauhi larangan-larangannya. Ya, internalisasi karakter-karakter yang ada di dalam puasa itu kan itu. Puasa kemudian bisa menjadikan kita pribadi yang lebih ikhlas, karena ini adalah unsur tadi kerahasiaan antar kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puasa kemudian karena itu ibadah privasi. Misalkan kamu kemudian muka tidak kuat dan sebagainya, itu orang lain nggak tahu. Yang tahu ya tadi hanya kamu, Allah dan malaikat. Yang lain kemudian ya ada yang tahu dan tidak. Tapi ini urusan engkau dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bagian dari refleksi. Ternyata ibadah puasa itu memang benar-benar ibadah yang privasi dan menjadi sumber inspirasi kita agar kita bisa mengambil ibrah, pelajaran. Kita itu ibadahnya harus ikhlas. Semua ibadah kita harus ikhlas bagaimana ibadah puasa Ramadan. Itu yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan barokah. Sekian dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.